Kembali di Anju Sore, pemirsa, memasuki hari ke-9 banjir 2 meter masih melanda desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Air di desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat hingga saat ini masih tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Ketinggian air bahkan setinggi genteng rumah warga. Selain ratusan rumah warga yang masih terendam banjir, sejumlah sekolah serta kantor desa masih lumpuh akibat banjir yang melanda. Akibatnya warga tidak bisa beraktivitas. Petugas memperkirakan jika intensitas hujan menurun dan Sungai Citarum serta Sungai Cibeet tidak kembali meluap, maka banjir di sejumlah lokasi akan segera surut. Hari keempat banjir di Kota Tangerang, Banten, ratusan rumah di Kelurahan Priok, Kecamatan Priok, Kota Tangerang masih terendam. Warga masih bertahan di posko pengungsian. Di Perumahan Priuk Damai dan Perumahan Mutiara Pluit, banjir masih merendam kawasan permukiman dengan ketinggian hingga 2,5 meter. Hingga saat ini ada 4 titik wilayah yang masih terendam banjir. Sebelumnya ketinggian air berangsur surut, namun hujan kembali mengguyur wilayah tersebut sehingga air kembali naik. Kita lihat untuk ketinggian air, kemarin sudah mulai surut sekitar 1 meter. Namun pagi ini karena semalam sekitar pukul 1 sampai pagi tadi jam 4 turun hujan cukup deras. Jadi ketinggian air kita lihat pagi ini sudah naik lagi. Sekitar 40 cm naiknya. Pemerintah Kota Tangerang terus memaksimalkan sejumlah mesin pompa air di wilayah terdampak banjir agar bisa segera surut dan warga dapat beraktivitas kembali. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Bekasi sejak dini hari menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Bekasi kembali terjadi. Banjir dengan ketinggian air 60 cm melanda kawasan Pondok Ungu Permai dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Nggak berani Pak, dipaksain Pak Bowo. Dipaksain. Lihat Mas. Akibat curah hujan tinggi sejak Minggu hingga Senin dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Bekasi kembali terendam banjir. Salah satunya kawasan perumahan Pondok Ungu Permai, Sektor 5, Desa Babelan, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air 60 cm hingga 80 cm merendam badan jalan hingga mengakibatkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mati mesin. Selain curah hujan yang cukup tinggi, banjir di jalan tersebut juga akibat saluran drainase yang kurang baik hingga genangan air terjadi. Udah dari kapan nih bikin banjir nih? Hujan dari jam 2 malam. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Ya pasti banjir iya, ya? Di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Warga berharap masalah banjir akibat saluran air yang kurang baik tersebut bisa segera diatasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Gilang Yusufan, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang di wilayah Hulu Gunung Slamet, Pantai Larangan di Tegal, Jawa Tengah dipenuhi lautan kayu. Ribuan batang kayu diduga berasal dari kawasan perbukitan di Kabupaten Pemalang. Simpan dulu kayu, posisi Laut Larangan. Kayunya gede-gede nih, Mon. Lautan kayu nyaris menutupi bibir Pantai Larangan di Desa Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pasca banjir bandang di lereng Gunung Slamet 2 hari lalu. Ribuan batang kayu ini terbawa banjir bandang dari kawasan wisata Guci dan Pulau Sari Pemalang. Tak hanya membawa material kayu, banjir bandang juga membawa pipa-pipa air panas ke laut yang diduga berasal dari hulu Sungai Gung, kawasan wisata Guci. Ribuan batang kayu yang terbawa banjir kini dimanfaatkan warga sebagai kayu bakar dan keperluan lainnya.
Diperkiraan dari desa-desa itu yang kena gelondor, dari Kuci, dari mana aja yang kena gelondor. Selain kayu apa saja Mas katanya? Ya pertama itu keluarnya ikan nila. Ikan nilanya udah habis, itu keluarnya air. Kayu. Jenis kayu yang terhampar di pantai larangan pun bervariasi, mulai dari jenis sengon, pinus, albasia, hingga mahoni. Tak hanya kayu, warga juga sempat menemukan ikan-ikan air tawar pasca banjir bandang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, satu korban tanah longsor di Desa Bongas, Pemalang, Jawa Tengah ditemukan. Sementara petugas terus melakukan pencarian untuk menemukan satu korban yang masih hilang. Sudah ketemu satu Pak Aksen, Ustaz Aksen. Petugas kembali menemukan satu jasad korban longsor di Desa Bongas, Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan oleh petugas tertimbun oleh material longsor. Korban atas nama Aksinudin itu telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Meski satu korban telah ditemukan, tim SAR terus melakukan pencarian. Ya, telah terjadi longsor di daerah Siranti, Desa Bongas. Pasalnya masih ada satu orang, yaitu ayah Aksinudin yang hingga kini masih hilang. 15 menit belum ditemukan, kita terus melakukan search and rescue ya bersama Basarnas, TNI Polri, warga masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Serta dibantu juga oleh beberapa puskesmas yang ada di Watu Kumpul, Cikadu dan Kecamatan Watu Kumpul. Kita saling bahu-membahu mencoba untuk berjibaku menemukan korban sedapat mungkin, karena dengan kondisi situasi dan cuaca yang seperti ini dimungkinkan ini kalau terus memburuk ya nanti coba kita tarik kembali kalau memang belum ditemukan. Sebelumnya tanah longsor terjadi pada Minggu pagi di kawasan hutan Desa Bongas. Selain menimbulkan 2 orang korban, sedikitnya 1 hektar padi siap panen tertimbun material longsor. Diduga korsleting listrik pada bagian mesin satu kendaraan minibus milik guru hangus terbakar di area parkir Sekolah SMKN 26 Jakarta, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kebakaran terjadi pada satu unit mobil yang terparkir di depan sekolah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Api cepat membesar membakar seluruh bagian kendaraan tersebut. Kejadian berawal saat minibus milik seorang guru itu diduga mengalami korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Api kemudian menyebar ke seluruh bagian mobil hingga ludes terbakar. Mobil adalah pemilik karyawan atau guru di sekolah ini juga, dan itu memang sudah kebetulan di rumahnya sudah ada mobil yang baru, sehingga mobil yang ini dititipkan. Kebetulan memang yang bersangkutan memang aktif di sini tiap hari. Jadi seperti itu. Untuk penyebab pastinya tadi apa Pak? Dari pemeriksaan sementara? Kemungkinannya korsleting atau apa bahasanya kalau menimbulkan percikan, ya kebakaran sendiri untuk unit tersebut. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan 16 rumah dan 1 sekolah di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Kebakaran terjadi di Komplek Pasar Jalan Patak, Kecamatan Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Belasan rumah warga hangus terbakar. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang milik mereka. Tidak hanya rumah warga, api juga membakar sebuah bangunan sekolah. Api berhasil dipadamkan petugas setelah 3 jam kemudian.
Belum diketahui apa penyebab kebakaran ini, namun diduga sumber api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Menurut salah satu warga yang kami mintai keterangan bahwa sumber api berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan warga. Sementara pasca kebakaran, belasan kepala keluarga dan puluhan jiwa kini kehilangan tempat tinggal. Sebagian mengungsi ke rumah saudara, sementara sebagian lagi terpaksa tinggal di tenda pengungsian yang didirikan BPBD. Dari data sementara, Ketua RT setempat tercatat 16 bangunan rumah dan satu sekolah MTS tingkat 2 hangus terbakar. 16 rumah warga, satu sekolah tingkat 2. Oh iya. Terus untuk yang korban-korban kebakaran ini Pak diungsikan kemana Pak? Ada yang diambil keluarga, ada yang nyewa barak malam kemarin, malam tadi. Iya. Dan juga ada di pengungsian. Hingga kini Polres Kabupaten Katingan tengah menyelidiki penyebab kebakaran dan telah meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kebakaran. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore selanjutnya akan ditemani rekan saya, Ayah Nufus. Selamat sore, Ayah. Ada informasi apa di iNews sore? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. iNews sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Di antaranya 11 orang dilaporkan tewas akibat badai salju ekstrim Amerika Serikat. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.